Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Untuk pilihan HP di harga 2 sampai dengan 3 jutaan sekarang ini pilihannya sangat banyak sekali. Tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi untuk kebutuhan daily use atau kebutuhan harian, biasanya tuh untuk spesifikasi bukan merupakan fokus utama, tapi lebih kepada dari segi fiturnya. Dan ini merupakan salah satu HP di range harga tersebut, di mana ini baru saja kita terima ya, dan ternyata di sini juga tertulis wajib video unboxing, makanya video ini juga merupakan sebagai bukti jikalau terdapat permasalahan dari paket yang kita terima ini. Nah, secara packaging keren sih ya, aman karena ini dilapisi dengan dus tambahan, jadi tidak hanya menggunakan bubble wrap ya, mungkin bubble wrapnya di bagian dalamnya lagi. Kita akan buka saja. Nah, ini kita buka seperti ini, jadi ini kalau seandainya terjadi apa-apa bisa dijadikan sebagai bukti ya. Nah, jadi enak gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya ingin berbelanja online, untuk berbelanja online itu aman sebenarnya ya, asalkan kalau seandainya ada masalah kita punya bukti, jadi enak pada saat kita akan ngeklaimnya. Jadi nah, makanya kita tuh wajib menyertakan video unboxingnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dus tambahannya, makanya kita katakan ini cukup aman sih ya. Jadi seharusnya ini nggak ada masalah sama sekali. Kemudian di bagian dalamnya ini biasanya sih mereka pasti akan kasih bubble wrap. Kita coba cek. Nah, ternyata benar ya seperti apa yang saya katakan tadi. Di bagian dalamnya ditambahkan lagi bubble wrap sehingga dia menjadi aman. Nah, ini kita singkirkan dulu. Kemudian ini kita buka. Ada bubble wrapnya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita buka saja. Nah, ini ya yang kita sebutkan tadi, ini sebenarnya untuk HP ini atau smartphone ini cukup laku ya, karena memang harganya itu juga masuk begitu di 3 jutaan tipis aja. Kalau beruntung sebenarnya harganya bisa dapat lebih murah begitu ya. Nah, ini adalah Infinix Note 50 Pro dan kita dapat harga kemarin di 2.700.000-an aja sih kalau saya tidak salah. Untuk kapasitas storage-nya adalah 256 GB, kemudian untuk RAM-nya bisa di-extended sampai dengan 16 GB ya. Nah, jadi adalah seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan garansi selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Nah, ini terkait dengan fitur-fitur yang terdapat di Note 50 Pro ini. Jadi ada banyak fitur-fitur yang kita dapatkan di sini. Untuk chargernya itu udah dapat 90 watt. Kemudian ada juga wireless chargernya ya. MagPad kita udah dapat ya untuk yang 30 wattnya. Kita buka saja ya untuk plastikannya ini. Kita juga akan cek nanti apa aja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Dan yang paling penting di sini sih bukan sebenarnya untuk ngelihat apa yang kita dapatkan, tetapi apakah unitnya ini bisa berfungsi dengan baik begitu. Nah, karena ada juga tuh teman-teman yang lain pada takut untuk berbelanja online, kalau seandainya terjadi masalah nanti klaimnya gimana begitu ya. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, asalkan video unboxingnya lengkap, ada semuanya, maka untuk klaimnya itu akan menjadi lebih mudah. Nah, ini untuk soundnya dia sudah menggunakan sound by JBL begitu ya. Kemudian ini adalah fitur-fitur lainnya, ada One Tap Infinix AI juga begitu ya. Jadi dengan harga yang 2 jutaan tersebut sepertinya ini udah lebih daripada cukup sih yang kita dapatkan. Nah, ini kita udah dapat ya MagPad-nya, MagPad dengan berapa nih ya, 20 watt ya. 20 watt ya lumayan lah, karena ini adalah bonusnya. Jadi ini kita akan buka untuk MagPad-nya, kita coba cek. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah MagPad bonus yang disertakan oleh Infinix-nya. Ini kalau beli mungkin di harga 100-an sepertinya ada ya. Nah, ini adalah MagPad yang kita dapatkan. Oke, ini adalah MagPad-nya seperti ini. Ya, jadi tinggal dipakai aja nanti. Kemudian selanjutnya untuk di dalamnya sudah pasti kita udah dapat smartphone-nya ya. Kemudian selain daripada smartphone-nya kita coba cek ya apa aja yang kita dapatkan. Kita dapat kartu perdana nih, kartu perdana total sebanyak 792 GB, di mana setiap bulannya kita dapat sebanyak 33 GB. Dan ini berlaku selama 2 tahun ya, 24 bulan. Jadi lebih daripada cukup sih, nggak perlu lagi beli paket data. Dan kemudian juga kita dapat kartu VIP. Jadi kalau seandainya kita ingin servis lalu kita dapat layanan yang layanan kelas VIP begitu ya. Jadi biasanya pengerjaannya menjadi lebih cepat, mungkin seperti itu. SVIP card. Nah, ini udah ada untuk layanan after sales-nya. Keren ya. Kemudian
Ya, kitab-kitab yang lain standar, buku petunjuk sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi bisa dibaca, pasti paham lah daripada menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita juga sudah mendapatkan tempered glass. Untuk tempered glassnya ini nanti dipasang sendiri aja ya. Pastikan permukaan layarnya itu bersih. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini kita juga udah dapat casingnya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk charger sudah pasti kita dapat charger 90 watt. Berat ya untuk chargernya ini. Kemudian termasuk kita udah dapat kabel datanya, dan terakhir kita juga sudah dapat SIM ejectornya. Yang ini nih kita udah dapat. Nah, jadi itu merupakan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Nah, ini adalah untuk smartphone-nya. Nah, untuk smartphone di harga 2.700.000-an atau 3 jutaan tipis ya. Berasa dingin ya pada saat kita pegang, tidak begitu berat sih, ringan. Kemudian jika kita perhatikan nyaman aja sih. Kita coba nyalakan. Kita pastikan ini bisa menyala dengan baik ya, begitu ya. Nah, begitu kita nyalakan, kemudian di sini ada logo, ada tulisan Infinix-nya. Lalu pada sisi bagian bawahnya ini ada speaker. Nah, ini adalah untuk SIM tray-nya ya. Jadi ini tinggal ditusuk aja nanti menggunakan SIM ejector yang sudah disertakan dalam paket penjualannya. Lalu di bagian atasnya juga ada speaker, di bagian atasnya juga infrared blaster-nya juga ada di bagian atasnya. Di bagian sisi yang lainnya, ini ada 2 tombol ya, tombol volume dan tombol power. Nah, ini bisa nyala ya, seperti itu. Oke, ini sudah bisa nyala dengan baik. Kemudian untuk video reviewnya nanti akan kita ulas, akan kita buat sesuai dengan penggunaan kita. Karena sekali lagi nih, untuk smartphone ini lebih digunakan untuk kebutuhan harian aja sih, daily use saja. Jadi kita tuh tidak mementingkan spesifikasinya, namun lebih kepada fitur yang mendukung kebutuhan harian kita. Jadi dengan harga di 2.700.000-an sih, ini sepertinya worth it sih ya untuk dibeli. Nanti akan kita coba ya untuk mereviewnya setelah kita gunakan. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.